Pertama, ada orang-orang yang memang diberikan kelebihan oleh Allah untuk melihat itu. Yang kedua, memang mereka bisa menampakkan itu. Beberapa nabi-nabi beberapa kali ketemu. Kemudian orang-orang soleh juga beberapa kali mendengar suara itu. Jadi kalau Allah menyebut mereka ada, jangan dinafikan tidak ada. Ada. Kemudian ada yang bisa melihat, ada. Mereka bisa menunjukkan, bisa. Sejarah banyak mencatat itu. Namun saat ini di tengah maraknya konten-konten yang kita nggak tahu siapa mereka demi cuan, mereka bisa saja bercerita tentang HBCDE yang ujung-ujungnya untuk memverifikasi seolah-olah itu kebenaran dan fakta. Gitu. Kemarin gue jalan-jalan ke atas ini bukit, tiba-tiba gue ngeliat ada bayangan, pas dicek bayangan temen gue. Nah, itu bayangan hitam apa? Masa lalu. Kata masa lalu. Nada mungkin ada yang mau ditanya singkat. Ada Ustaz, pertanyaan dari Nada. Kadang kan kalau kita sering nonton horor gitu ya, kita tuh suka tersugesti gitu, rasa takut, gemeteran gitu. Terus kadang kita juga suka berhalusinasi seperti yang tadi Antung bilang. Kayaknya mudah, gampang gitu ya. Dibanding kalau kita lagi sholat gitu. Rasa khusyuk itu Masya Allah susahnya gitu. Itu bagaimana sih Ustaz gitu untuk menimbulkan rasa khusyuk dalam sholat. Terus menghilangkan rasa ketakutan ketika kita lagi nonton horor itu kayak gitu. Ya. Kenapa kamu merasa takut dan kamu merasa merinding ketika kamu menonton film-film horor? Karena kamu menghayati dan mendalami cerita, kisah yang kamu dengar dan kamu lihat. Sementara kita dalam sholat, kadang kita tidak ngerti apa yang sedang kita baca. Apa yang sedang kita lakukan. Kecuali hanya sekedar normatif, formalitas. Formalitas normal hari-hari. Baca Fatihah ya baca aja. Ngerti? Ya enggak. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam kategori khusyuk? Kalau kita mengerti juga enggak, paham juga enggak. Sementara cerita setan tadi, kamu betul-betul mencoba bagaimana kamu memahami ceritanya, kamu mengerti kisahnya, dan kamu seperti berada di dalam cerita itu. Seperti terlibat. Seperti terlibat. Sementara dalam sholat, pikiran kita ke pasar, hati kita di tempat, fisik kita berdiri, tapi jiwa pikiran kita melayang kemana-mana. Tidak mendapatkan kenikmatan dari sholat yang kita dirikan. Oke ya. Baik, nanti kita akan berikan kesempatan lagi untuk Ibu Ica dan Ibu Nada bertanya. Tapi kita harus jeda sebentar. Dan kembali lagi di sini di Barakallah. Hidup semakin berkah. Amin. Pemirsa, kita lanjutkan lagi. Barakallah, hidup semakin berkah. Masih membahas tema tentang konten mistis, iman krisis. Mungkin Ica langsung ada yang mau ditanyakan, kayaknya muka pertanyaan. Muka pertanyaan. Iya, banyak yang harus ditanya nih Ustadz. Sekarang kan banyak nih konten-konten tentang kodam. Katanya setiap orang itu ada yang punya kodamnya. Harimau, macan, buaya, kadal, cicak gitu ya. Nah, menurut Ustadz, apa setiap orang itu punya kodam? Dan menurut pandang Ustadz, apa hukumnya di dalam Islam? Ya, kodam itu bisa jadi jin yang memang menyerupai. Dan dia bisa menyerupai siapapun. Yang nggak bisa dia serupai itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi itu nggak bisa diserupai oleh jin, oleh setan. Tapi dia mau jadi kadal, mau jadi musang, mau jadi apa lagi? Pocong, mau jadi kuntilanak, itu terserah dia. Pertanyaannya yang ngecek kodam ini nih emang ngelihat apa emang cuma sebatas konten aja? Emang ada orang yang bisa melihat kodam orang? Pada prinsipnya ada. Tapi bisa? Saya nggak bisa. Saya ngeliat kodam Jaya bisa. Kodam 5 Jaya? Iya kan? Itu, tentara, TNI, bisa saya. Tapi ngeliat kodam-kodam itu, saya nggak bisa. Tapi pertanyaannya, apakah ketika, kodam kamu itu? Macan. Ini sulit memverifikasi apakah benar atau tidak. Kalau benar, apakah ada orang bisa melihat? Ada. Tapi apakah yang dia lihat benar? Itu tergantung dia benar apa enggak, kan dia dengan Allah itu.